Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Kita masih membahas pelajaran 9, yaitu mari melaksanakan sholat. Silahkan kalian buka buku pendidikan agama Islamnya kalian, halaman 131, bagian C, menunjukkan perilaku terpuji dalam memahami ibadah sholat. Sholat yang dilakukan dengan benar, tertib, tepat waktu, dan khusyuk akan menjadikan kita sebagai anak yang soleh, baik, dan pintar. Bahkan ibadah sholat itu bisa menghindarkan setiap muslim yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Seperti pada firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di antara pengaruh sholat yang dilakukan dengan benar, tertib, khusyuk, dan tepat waktu bagi perilaku setiap muslim yang melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Orang yang khusyuk dalam sholatnya dapat dilihat dari sikapnya dalam menggunakan waktu. Ia tidak mau waktunya berlalu sia-sia. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah jika tidak diawali dengan bersuci atau berwudu. Jadi, agama Islam menekankan agar umat Islam selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri. Yang ketiga, selalu berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat sangat penting dalam ibadah. Diterima tidaknya sebuah ibadah sangat dipengaruhi oleh niat. Seseorang yang sholatnya khusyuk akan selalu menjaga niat dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mau bertindak sebelum yakin niatnya lurus karena Allah. Orang yang khusyuk dalam sholatnya melakukan segala sesuatu bukan karena ingin dilihat guru, orang tua, atau temannya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya akan melakukan segala sesuatu karena Allah. Yang keempat, hidup disiplin. Orang yang tidak disiplin dalam hidupnya akan mempunyai banyak masalah. Sholat mengajarkan bahwa kesuksesan bisa diperoleh dengan hidup disiplin dan teratur. Orang yang sholatnya khusyuk dapat dilihat dari perilaku sehari-hari. Apakah ia bisa tertib, teratur, dan disiplin dalam hidupnya. Yang kelima, merasa tenang, tentram, dan damai. Dalam ibadah sholat ada tumakninah. Tumakninah mengandung arti tenang, konsentrasi, dan menikmati ibadah sholat yang dilakukan. Hal ini melatih seseorang memiliki hidup yang indah, yaitu bisa menikmati setiap kegiatan yang dilakukan dalam hidup ini dengan baik. Yang keenam, memiliki sikap dan gerak yang dinamis dalam hidup. Hal ini mengajarkan bahwa dalam hidup ini tidak boleh hanya diam, tapi harus bergerak secara dinamis dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketujuh, memiliki sikap tawadu atau rendah hati. Sujud merupakan gerakan paling mengesankan dalam sholat. Orang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan, tapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Begitulah pengaruh sholat yang dilakukan dengan benar, tertib, khusyuk, dan tepat waktu bagi perilaku setiap muslim yang melakukannya. Indah bukan pengaruhnya? Selanjutnya kita akan mengetahui pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Sholat wajib 5 waktu dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau berjamaah, baik di rumah maupun di masjid sekitar rumah. Akan tetapi, sholat 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah di masjid. Bagian 1. Sholat di rumah. Bagi parit, sholat berjamaah bersama keluarga di rumah memberi kesan tersendiri. Parit dapat berkumpul bersama keluarga setelah sibuk seharian.
Sholat berjamaah di rumah mempertemukan Farid dengan keluarganya. Biasanya keluarga Farid sholat berjamaah di rumah ketika sholat subuh dan isya. Sholat wajib 5 waktu dengan tertib telah membentuk Farid menjadi anak yang penuh kasih sayang, disiplin, bertanggung jawab, patuh, serta taat kepada perintah Allah dan orang tuanya. Nomor 2, sholat di masjid. Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya agar melaksanakan sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah. Dengan berjamaah, kita akan diberi 27 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdal adalah contoh anak yang suka sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid. Afdal ingat pesan ayahnya yang berkata, sebaik-baik sholat wajib 5 waktu itu dilakukan dengan berjamaah di masjid. Afdal juga merasakan keutamaan yang lainnya. Di antara keutamaan yang diperoleh Afdal adalah bisa bersilaturahmi serta saling berbagi informasi dan berita dengan teman atau tetangga. Begitulah perbedaan pengalaman sholat di rumah dan di masjid ya. Sekarang mari kita coba mengerjakan soal-soal latihan di halaman 138 dan 139, bagian A pilihan ganda, bagian B soal isian, dan bagian C yang memberi centang. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab tentang sholat ini, kita bisa menunaikan sholat secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah ya. Dan kita juga bisa paham makna bacaan sholat dan menerapkan kebajikan atau kebaikan sebagai wujud dari mengimplementasikan atau mengaplikasikan sholat di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.